Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar? Baik, luar biasa. Nah, anak-anak kembali jumpa dengan saya Ibu Merseni. Ada Kakak Mayes. Ada Kakak Yudi. Shalom, selamat hari Minggu. Ada Ibu Langi. Shalom, selamat hari Minggu. Dan ada Ibu Marlina. Shalom, selamat hari Minggu. Nah, Ibu Guru, kalau kita beribadah kepada Tuhan, apa yang perlu kita persiapkan? Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab, dan kita duduk yang bagus ya. Ya, adik-adik di rumah duduk yang manis ya, kita akan beribadah. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, semuanya bangkit berdiri dan kita sama-sama puji nama Tuhan dengan menyanyikan judul lagu Bu Guru. Lagu yang pertama dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak disilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita, meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang mengangkat segala puji dan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan telah menyediakan waktu bagi kami untuk kami pergunakan bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca bagian firman-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang hendak kami baca dan dengarkan pada pagi hari ini dapat kami pahami, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, halo adik-adik sekalian. Ya, apa kabar semua? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Nah, tadi kita kan sudah berdoa. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita, atau yang punya handphone bisa juga buka Alkitabnya di handphonenya ya. Kita akan baca dari Perjanjian Lama
dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 sampai dengan ayatnya yang ke 112. Sekali lagi kakak ulang ya. Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan ayatnya yang ke 112. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Demikianlah firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, melakukannya dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Mayes, dari dahulu kita menyanyikan satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Oke adik-adik, ya kita sudah dengarkan firman Tuhan tadi, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Renungan pada hari ini diberi judul Waktu Bagi Allah. Sekali lagi, Waktu Bagi Allah. Adik-adik sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ada seseorang yang bernama Harry A. Ironside. Ia adalah
salah seorang pengajar Alkitab yang paling berhasil dan paling disukai pada awal abad ke-20. Nah, menurut kesaksian temannya, ini Ironside, dia selalu memulai harinya itu dengan mendalami Alkitab dan berdoa. Ia menyebut waktu itu sebagai kesiagaannya di pagi hari dan merupakan bagian terpenting dalam setiap harinya. Jadi dia bertemu, ini Ironside bertemu dengan Tuhan. Dia menganggap dengan bertemu dengan Tuhan dia bisa siap sedia untuk menghadapi setiap hari dalam kehidupannya. Nah, suatu hari ketika adik-adik, ketika Ironside ini sedang mengajar di sebuah seminari, ada seorang murid menghampirinya dan kebetulan beliau ini sudah bergelar doktor. Dia bilang begini, "Dr. Ironside, saya tahu Anda selalu bangun pagi untuk membaca dan mempelajari Alkitab setiap hari." Lalu dia menjawab, Ironside menjawab, "Oh iya, saya memang melakukannya sejak menjadi orang Kristen. Jadi bukan nanti pada saat dia jadi dosen teologi, dosen Alkitab, baru dia mulai belajar baca Alkitab. Tetapi mungkin sejak kecil dia sudah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari." Nah, adik-adik sekalian, lalu murid ini bertanya lagi seperti ini, murid tersebut, "Bagaimana bisa kita setia melakukan hal seperti itu? Bagaimana kita tidak pernah bosan melakukan hal seperti itu setiap harinya?" Lalu murid ini lanjut bertanya, apakah anda secara khusus mendoakan hal tersebut supaya diberi kekuatan untuk bisa ketemu setiap hari dengan Tuhan, belajar Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari? Apakah itu perlu Anda doakan supaya memperoleh kekuatan khusus untuk bisa bertemu dengan Tuhan setiap hari? Lalu Ironside berkata, herannya dia berkata seperti ini, "Tidak, saya tidak melakukannya itu dengan berdoa supaya saya bisa dekat dengan Tuhan. Tetapi Ironside berkata, saya hanya selalu bangun pagi. Sealamiah dia bangun pagi, demikian juga ia dengan sendirinya harus ketemu dengan Tuhan." Jadi adik-adik sekalian, pesan yang disampaikan di sini bahwa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, setiap pagi, setiap waktu itu sama alamiah seperti kita bangun tidur. Jadi setiap kita bangun tidur, kita langsung ingat Tuhan. Jangan dulu ingat yang lain ya, karena ya saya tahu anak-anak remaja tuh sekarang bagi gaul-gaul HP gitu loh. Nah, biasanya kan HP-nya itu ada di sampingnya toh. Baru bangun langsung pegang HP. Mungkin ada yang berkata, "Saya pegang HP karena saya mau buka Alkitab Kak Maya." Oh iya, bagus Ji kalau begitu, cocok Ji. Tapi kalau pegang HP buka Facebook dulu, nah, buka WA dulu, nah, ya seperti itu. Jadi kita harus mendahulukan Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Ironside tadi, ya. Jadi dia mengatakan bahwa hubungannya dengan Tuhan setiap itu adalah sesuatu yang terjadi secara alamiah, sudah menjadi karakter dirinya. Sealamiah dia bangun pagi. Andai kata bisa diibaratkan seperti bernafas ya. Pernah dengar istilah yang biasa kita dengar, doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi kalau kita sudah tidak berdoa, berarti kita sudah tidak bernapas. Tidak bernapas berarti mati, is dead. Ya, is dead ya. Jadi kalau kita bangun pagi, langsung saja kita harus punya hati yang rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, membangun hubungan yang akrab dengan sahabat sejati kita. Siapa sahabat sejati kita? Betul sekali, Tuhan Yesus Kristus. Jadi Ironside tahu bahwa kehidupan rohaninya
bergantung pada waktu khusus yang ia luangkan untuk mempelajari firman Tuhan. Ia tak perlu bertanya kepada Tuhan apakah ia mesti melakukannya atau meminta hasrat darinya untuk melakukan hal itu. Ia sadar bahwa disiplin ini adalah kebutuhan mutlaknya agar dapat mengembangkan kehidupan rohani dan pengaruhnya kepada orang lain. Dia sepertinya tak dapat hidup jika tak melakukannya. Ya, jadi kita harus betul-betul melekat di dalam Tuhan Yesus, karena kalau kita tidak melekat di dalam Tuhan Yesus, kita pasti mati. Kita pasti ada di luar yang hidup. Karena Yesus Kristus satu-satunya sumber kehidupan kekal. Nah, seperti yang di kitab Mazmur kita baca tadi, pemazmur menulis apa? Di ayat 105. Adik-adik lihat dulu di ayat 105. Nah, apa yang ditulis di situ? Apa kata-katanya? Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik sekalian, sadarkah kita bahwa kita sangat memerlukan firman Tuhan setiap hari? Nah, adakah adik-adik sekalian mengembangkan kebiasaan ini? Membaca Alkitab secara teratur, ketemu dengan Tuhan Yesus setiap pagi? Ya, minimal 15 menit saja boleh. Nanti diperpanjang lagi setengah jam boleh. Jadi adik-adik juga harus rajin bangun pagi, pasang alarm jam 5 subuh, itu paling enak saat teduh ya dengan Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri waktu dia jadi manusia, dia meninggalkan teladan setiap hari meskipun dia capek, malamnya habis melayani orang banyak ya, ada di kitab Markus ya. Di situ pagi-pagi benar ya ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Bapanya di surga. Artinya dia mengambil waktu sendiri dengan Bapanya. Karena itulah sumber kekuatan kita. Nah, ada satu quote ya, atau satu kalimat yang baik yang bisa kakak bagikan. Di sini ditulis dalam renungan ini, bukalah Alkitab dengan doa, bacalah dengan seksama, dan taatilah dengan sukacita. Oke, demikianlah firman Tuhan. Semoga kita semua bisa mengerti dan bisa memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita berbuah jadi berkat bagi banyak orang. Itulah bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Oke, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, Ibu Guru, saatnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan syukur. Sementara persembahan dikumpulkan, kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada
Adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita telah mendengarkan bagian firman Tuhan dan saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan membawa permohonan kita kepada Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dalam doa syafaat ini kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dan kita akan ucapkan secara bersama-sama. Baik anak-anak yang saya kasihi, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami waktu yang begitu indah. Kami telah mendengarkan bagian firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk senantiasa membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Kami telah diajar untuk meluangkan waktu kepada Tuhan untuk bersama-sama bersekutu. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan anak sekolah minggu. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, agar kami senantiasa menjalani kehidupan yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena saat ini Tuhan, ibadah boleh terselenggara, walaupun Tuhan ibadah ini dilaksanakan secara online dan anak-anak-Mu bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan kami waktu yang indah sehingga firman kebenaran Tuhan boleh kami dengarkan pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak yang saat ini sedang menjalani proses belajar di rumah masing-masing dengan adanya masa pandemi COVID-19 yang tidak mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah. Ya Tuhan, kepadamu kami mohon Engkau memberikan kami semangat, memberikan semangat bagi anak-anak dan juga orang tua untuk senantiasa bersama-sama mendampingi anak-anak menjalani proses belajar di rumah. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk persekutuan sekolah minggu di Jemaat Hosana Pekabata, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, baik kami selaku pembina dan juga pengurus, sehingga kami senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa, mendoakan anak-anak-Mu yang mungkin dalam sepanjang minggu ini ada yang berulang tahun. Kami mohon Tuhan Engkau sempurnakan sukacita mereka sehingga memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, sehingga anak-anak ini Tuhan senantiasa menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Kami juga mendoakan jika ada yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, apakah itu di rumah atau di rumah sakit, kami mohon Tuhan hadirlah di sana, memberikan kekuatan kepada mereka, memberkati segala makanan dan minuman, obat-obatan dan juga tindakan yang dilakukan oleh para medis, sehingga lewat semuanya itu Tuhan mereka dapat memperoleh kesembuhan yang sempurna. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kekuatan kepada pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok, sehingga mereka senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan segala baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk semua teman-teman, untuk semua rekan-rekan yang mendukung terselenggaranya ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan,
sehingga segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami dapat lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di dalam surga, lewat ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini dapat menunjang pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan, ampuni setiap salah dan dosa kami, lalu dengarkan seru doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kembali kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan Berlimpah Sukacita. Nah, anak-anak, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.